dari uraian. Nah, kalau penyelenggaraan diklat, jadi pelaksanaan diklat atau penyelenggaraan? SOP-nya. Nama, judul SOP-nya apa? Penyelenggaraan diklat. Hah? Penyelenggaraan diklat. Siap. Nah, berarti step awalnya itu mulai dari mana? Selama ini yang kita laksanakan untuk menyelenggarakan satu jenis diklat, baik itu diklat teknis maupun DPM, itu awalnya dari mana? Langkah pertama. Langkah pertama dulu. Membuat SK. Hah? Membuat SK. Nah, berarti kan kita harus mencantumkan di situ. Langkah pertama apa? Ya. Apakah membuat SK? Apakah kita menyurati dulu ke stakeholder? Apakah secara internal menyusun kebutuhan diklat, ya. Kemudian diklat itu mau dilaksanakan, berarti kita harus menyusun sebuah perencanaan dulu. Apakah langsung kita menyusun SK, kita menunjuk diklat ini dilaksanakan di mana? Ini kan sebenarnya kegiatan sehari-hari, ya, yang dituangkan dalam dokumentasi. Gitu. Ya, sehari-hari kita laksanakan apa? Karena diklat itu mau diselenggarakan, ujung-ujungnya kan ada uangnya apa enggak? Itu ujung. Nah, tapi untuk mendapatkan uang itu berarti kita harus membuat satu perencanaan diklat. Berarti kan harus mulai dari Nah, itu namanya perencanaan. Jadi kita merencanakan diklat dulu. Nah, diklat itu yang merencanakan siapa? PIC-nya tetap di bawah satu komando. Nah, itu silakan. Buat perencanaan. Jangan hilang konsentrasi. Persiapan pelaksanaan. Segala sesuatu kegiatan dimulai itu dari perencanaan. Iya, nanti perencanaan itu apa aja? Perencanaan diklat, ya. Iya, apa aja? Isinya apa saja? Kalau kita merencanakan diklat itu berarti kita harus membuat TOR, membuat RB, berarti bukan membuat tapi menyusun. Menyusun TOR, menyusun RB. Ya ada mana Pak SOP itu? Oh, Pelaksanaan diklat nggak ada yang lainnya. Ada doang. banyak sebenarnya udah ada semua. Nggak ada pelaksanaan diklat. Jadi tidak akan Pelaksanaan bingung. itu ada kan perencanaan dan sebagainya nggak ada. Nggak ada. Ini yang dari mana? Makasih, lanjut. Ini yang dulu zamannya itu dari kita Harus nyusun menguraikan, namanya juga uraian jenis kegiatan. 2020. Berarti kita harus menguraikan. Yang zamannya dulu Menyusun gagas TOR, tuh. seharusnya kan Ini dipelajari. yang ngambil-ngambil dari Tegal, dari TOR mana? kan TOR apa? Term of Dari reference KFA itu. atau kerangka acuan kerja. Harus dipelajari biar nggak bingung nantinya. Nanti dipikir TOR itu palu lagi. Bukan. Pakai bahasa Indonesia aja. Kerangka acuan kerja. Iya, ini udah masuk persiapan, belum perencanaan. Ini penyelenggaraan pelaksanaan soalnya. Ini pelaksanaan yang Iya, pelaksanaannya. Maksudnya perencanaan. Nanti dia satu sub, istilahnya kalau itu harusnya satu sub aktivitas lagi. Jadi perencanaan diklat. Nah, kalau penyelenggaraan berarti sudah ada perencanaannya, sudah ada ininya. Tuh. Jadi dia udah jadi POK, baru kita melaksanakan apa yang dari POK. Itu udah jadi udah ini dari itu. Untuk membuat TOR sama RAB dibutuhkan apa? Mungkin dibutuhkan apa namanya, anggaran tahun sebelumnya ya, anggaran tahun sebelumnya, referensi gitu kan. Nah, yang merencanakan itu mestinya ada di ya. Bos, ini lebih baik dihapus, penyelenggaraan diklat itu nggak ada. bukan. Harusnya ini kan dibagi-bagi satu buat pelaksanaan. Kan bicaranya di Ini harusnya ini aja SOP-nya. tapi kita masuknya Udah di sini, jangan. Jangan penyelenggaraan, tapi pelaksanaan diklat. Itu bahasanya. enggak. Iya, ini yang dikerjain tadi apa itu? Enggak, bukan. Dia oke udah masuk ke sini bos, nggak apa-apa. Ini kan contoh salah satu. Ini harusnya
ceritanya di pelaksanaannya aja. Seolah-olah ini udah berlewati kan. Tadi di Jangan penyelenggaraan dulunya nih. ada keterkaitan Pelaksanaan SOP-nya diklat adalah dulu. penyelenggaraan Jangan diklat. penyelenggaraan. Ini penyelenggaraan diklat, ada persiapan diklat dan Itu. persiapan dan penyelenggaraan berarti kan yang saat ini sedang dibahas. Nah, apakah nanti pada saat di poin pertama itu penyusunan KAK dan RAP itu masih masuk ke penyelenggaraan diklat atau sudah di awal yaitu persiapan diklat? Oke, kemarin apa sudah dilakukan identifikasi kebutuhan judul SOP? Kemarin kita sepakati dulu judulnya. Rumah saya di sini, rumah saya di sana, gitu ya, antara seksi per seksi sama TU. Nah, baru kemudian kita bicarakan. Nah, keterkaitan ini bila memang ada hubungannya dalam statement SOP kita, nanti itu kita akan melanjutkan ke SOP ini atau salah satu langkahnya mengacu pada SOP yang lain. Hanya seperti itu. Kalau tidak ada jangan dikait-kaitkan sendiri, nggak perlu. Pengajuan honor dan sebagainya ada. Ada. Gimana maksudnya? Di poin pertama Pengajuan honor nanti diproses Kak. Itu udah masuk ke proses penyelenggaraan. Mana? Ini persiapan karena itu kan posisinya udah penyelenggaraan penara sumber Kan pengajuan proses nih honorarium. di sekitar sini dia. Di sebelum evaluasi. Apa? Sebelum evaluasi. Ada. Ada SOP-nya ada. Di database ada. Belum berarti. Belum masuk. Udah masuk. Ada lengkap. Satu aku kemarin dikasih sama Pak Wisnu SOP 1 Matra Darat. Ada di tak perlu di draft tahun 2000 berapa tak dikasih? 2019. Pak Wisnu masih di Pusbang. Dikasih semua. Tegal, Bali semua ada. Tinggal nyari-nyari doang, cuman bedanya di sana unit organisasinya, di sana di Tegal ada unit pelatihan, kita nggak ada. Nah, itu yang ini yang harus kita yang perlu disesuaikan sama di sini sesuai dengan P47 masuknya kemana gitu. Ini Pak Kepala Balai tadi yang sampaikan yang selama ini bagaimana Kalau terus kemudian kita kalau kita kan di sini apa bukan perencanakan dulu atau menyusun diklat dulu, merencanakan menyusun. Nah, oh ini udah kalau udah berarti perencanaan yang dimaksud bukan TOR RAB tapi JAPAL dan sebagainya. Ya benar. Jadi itu harus dipahami juga. Tapi di sini ada juga Pak, mereka bikin TOR NRAB untuk tahun depan, ya kan? Ya. Mohon izin, jadi TOR begini, RAB itu sebenarnya yang dimaksudkan TOR RAB itu sebenarnya lebih tepat di perencanaan karena yang paham kerangka TOR itu kan mereka, tapi isinya mulai dari dasar hukumnya, kurikulumnya itu ada di penyelenggara gitu. Jadi persiapan perencanaan yang di penyelenggara itu nggak nyampe nyusun TOR, jadi dia nggak harus punya kompetensi nyusun TOR gitu. Si orang yang bertanggung jawab itu dia nggak perlu punya kompetensi itu gitu. Lokusnya di mana? Karena bikin TOR sendiri menyesuaikan format apa segala macam. Itu harus menyusun lagi aktor sama yang ada yang Nah, baru. kan Gitu loh. karena dia harus kuat, diperkuatnya di penyelenggara itu yang benar-benar dia paham teknis kebutuhan diklat, TNA. Pelaksanaan diklatnya, karena kan beda-beda. Kan nggak mungkin kita melaksanakan diklat di Singkawang itu sama dengan yang ada di Pontianak. Itu beda. Nah ini didudukan dulu. Kalau memang SOP ini nanti dia merefer ke awal, berarti kan nanti di referensinya ditulis aja nantinya refernya ini ke SOP mana. Ya, kalau dia muncul nanti TOR sama RAB yang baru, berarti dia harus wajib dibuat. Karena sebelum dilaksanakan kan kita buat dulu, biar nanti teman-teman pengelola keuangan itu bisa melihat kalau melaksanakan di Lopos ini butuh berapa biayanya, kalau melaksanakan di sini berapa biaya pelaksanaannya, seperti itu nanti. Kalau gitu saya usulkan 2 judulnya. Yang pertama perencanaan kegiatan diklat, yang kedua baru penyelenggaraan. Judulnya aja ya, diganti ya. Jadi ada judul SOP perencanaan kegiatan penyelenggaraan
izin, itu aja Pak. Jadi kalau SOP perencanaan udah jelas tutoran dan RAB. Itu aja. Pas justru nggak ada.